Penggemar motor gede di Indonesia jumlahnya tidak pernah surut. Konvoi moge dijadikan ajang silaturahmi antar sesama pecinta moge. Namun, di antara moge-moge yang melaju di jalan raya itu, ternyata ada beberapa moge-moge no paper, yaitu moge-moge tanpa surat resmi. Lalu bagaimana geliat bisnis moge no paper di tanah air? Inilah penelusuran investigasi kami dalam bisnis nakal moge ilegal. Tapi kalau misalnya no paper itu bisa dari angka 90 sampai 130. Motor saya pretelin habis, mesinnya sampai kecil. Cuma kan kita punya teman di dalam. Di balik deru tunggangan motor Harley Davidson, diam-diam ada putaran bisnis motor gede tak resmi alias moge bodong di Indonesia. Penjual dan pembeli moge ilegal itu gunakan jalur khusus, melibatkan oknum dealer. Harga moge ilegal bisa sekitar 1/5 dari harga moge resmi. Oknum aparat disebut-sebut terlibat. Bagaimana lika-liku peredaran moge ilegal di tanah air? Dari informasi di lapangan, kami bertemu dengan beberapa orang penjual dan pemilik motor gede tak resmi alias moge bodong. Rata-rata ya kebanyakan sih teman-teman kalau beli itu temennya temen orang yang kenal gitu. Kalau misalnya beli di dealer atau beli yang paper berapa? Contoh yang gue pakai aja ya tahun 98 itu kalau misalnya full paper itu dia bisa di angka 180 sampai 200 juta tergantung ke originalitasnya terus atau misalkan spare part dan kesehatan motornya lah. Tapi kalau misalkan no paper itu bisa dari angka 90 sampai 130. Dua-duanya dikirim dari luar negeri, terus karena punya koneksi dari orang yang masukin barang, motor yang pertama ini yang tahun 84 dirakit sendiri. Jadi datang ke sini berbentuk peti box, isinya tuh masih dipretelin, jadi belum jadi motor. Nanti datangnya lagi bannya sendiri, apanya sendiri, nah itu ngerakit sendiri tuh di rumah. Nah tapi kalau motornya keduanya itu paling cuma beberapa bagian lah dipisah. Ya rata-rata sih pemain motor besar pasti punya channel orang dalam, karena kan harus kuat tuh masukinnya, kalau nggak kan ketahan pasti gitu. Di kalangan penggemar Harley Davidson, keberadaan moge ilegal itu biasa disebut moge NP atau moge no paper. Motor gede yang dijual tanpa surat-surat resmi alias moge bodong. Di lingkungan penggunanya, memiliki motor besar tanpa melalui jalur resmi bisa menghemat uang. Saat bosan, motor gede tersebut bisa dijual ke penggemar moge lainnya dengan kondisi NP alias no paper atau moge tanpa surat. Saya pernah loh nenteng dari Singapura ke sini. Motor datang karena mau neken kos, saya bawa koper tuh gede-gede tuh. Udah, motor saya pretelin habis, mesinnya sampai kecil-kecil. Nanti kalau ditanya apa spare part, cuma kan kita punya teman di dalam. Itu yang menolong kita tuh itu. 2 bulan yang lalu masukin seri yang agak lumayan, motor tahun 2019 itu pakai jasa instansi lah itu. Jadi baru ini yang terbaru 2 bulan yang lalu nih, masukin paper atau paper berarti? Paper ya berarti, sama pelabuhan juga. Iya, tapi ada embel-embel dalam artian pakai koneksi KBRI.
Agar bisa digunakan di jalan raya, pemilik moge NP atau moge tanpa surat resmi rupanya menyiasati aturan. Bermain dengan oknum orang dalam demi STNK motor bisa keluar. Padahal motor besarnya tak punya asal-usul surat yang jelas. Iya, surat dibilang surat bantuan juga ya, tapi dari jadi surat bantuan dibilang barang bukti. Jadi ini sebenarnya motor untuk dinas lah yang dipakai sama anggota. Nah, tapi suratnya bisa kita pakai nih masyarakat umum gitu dengan bentuknya itu bukan STNK, bentuknya ya kayak surat catatan dan di situ ada logonya dari anggota apa dan lain-lain. Nah, itu ternyata bisa kita pakai, dan surat itu juga sebenarnya nggak dijual umum, tapi yang kenal-kenal aja. Demi mendapatkan moge NP atau moge tanpa surat-surat, kami mencoba menelusurinya melalui showroom motor gede yang ada di Jakarta. Di dalam showroom, penjual tak berani menjual moge no paper. Jika pembeli serius mencari moge no paper, sang penjual bersedia bertransaksi di luar. Kalau kita mah kalau ada orang yang mau yang kita jual itu bisa kayak misalnya mau nyari tertentu terus nggak ada, bisa kayak inden gitu nggak sih misalnya? udah konek saya aja. Kalau NP itu 200 sih, sekitar 200 ada 25. Biasanya di atas 200. Betul. Itu 2012, 13. Tapi tergantung dia punya aksesoris. Ya tahun 95 misalnya Road King, ada Road King, tapi tahun 98 dia mau jual. Mencari moge ilegal atau tanpa surat-surat resmi sebetulnya tidak sulit karena penjual juga menggunakan media sosial. Penelusuran kami menemukan ada showroom yang menyediakan moge tanpa surat-surat resmi alias no paper. Penelusuran kami mencari moge no paper alias moge tanpa surat-surat resmi berlanjut ke showroom kedua. Lokasinya masih di Jakarta. Oh, dia main juga? Nggak tahu, dia cuma suruh benerin doang, suruh hidupin motor udah lama nggak hidup, biasanya itu beberapa tahun. Ini tahun ditambahin lagi, namanya Perintah keluar. Waktu sudah lama hidup punya komandan Jakarta. Komandan Jakarta bisa dilibat kejahatan dan kekerasan. Oh, Pekbo ya? Itu ya? Roking. Itu Roking. Roking. Berapa tuh, Bang? 250. Nego. Oh, 100 anniversary dong. Anniversary dong. Semua harga di tahun 2003 anniversary 100 tahun. Gila juga. Enggak tahu harga semua. Kepala 200 nggak ada dapet dia pokoknya ada. Mantap saya bilang. Ada bandara, itu ngambil spare part. Iya. Oh, ada kenalan cukai juga. Cukai kalau itu udah kosongnya. Udah pasti masuk. Apalagi kondisi COVID sini sebenarnya barang bisa masuk. Karena kita pakai protokol kan. Yang pakai protokol itu cuma membesar doang. Selain oknum showroom yang bisa menyediakan motor besar ilegal, penjual motor besar tanpa surat resmi juga memanfaatkan media sosial. Sang penjual motor gede NP atau moge tanpa surat bahkan mencantumkan nomor ponselnya untuk informasi lebih lanjut. Kami pun menghubunginya melalui pesan singkat. Hasilnya, penjual moge NP alias moge tanpa surat bersedia menunjukkan moge NP-nya kepada kami. Lokasinya di sebuah tempat di pinggiran kota Jakarta. Saya kenal mana? Ini nggak paper kan? Soalnya apa ya? Berapaan om? 4? Kalau papernya berapa ya? 950-an.
2 kali lipatnya lebih ya. Kalau orang misalnya itu dia beli motor satu lagi yang kurang karena dia kali ini dia biar 6 atau berapa kali ini dan pokoknya sayang ya kalau dia beli 950 dia dapat satu motor. Iya sih. Dia beli satu lagi yang kurang dan harga 300-an. Jadi dapat 2 motor. Tadi berapa harganya? 45. Udah ada yang nawar-nawar? Nawar-nawar aja 4 berapa? 40. Netnya berapa? 455. Sistemnya gimana? DP dulu, terus pelunasan baru dikirim? Buaran? Buaran Jakarta Timur? Itu udah termasuk? Ya, jadi kalau bayar setengah udah nyampe juga nggak masalah itu aja. Terus DP-nya minimal berapa? Mas, buat tanda jadi aja ya. Terus ada kayak garansi gitu nggak? Kalau ada apa mau bayar aja ke saya. Kalau yang tipe-tipe kecil kayak Sponsor gitu ada yang NP-nya nggak? Apa bisa dicariin? Itu semuanya sampai bulan. Saya ada tuh yang kita lima jual tahun 2020 kalau ini tahun 2013 Itu ya 2 kali lipat. iya ya. Kilometer sekolah. Selain di showroom ini, kami berhasil menghubungi penjual moge NP lainnya. Nomor ponselnya kami dapat dari laman media sosial. Lokasinya masih di kawasan pinggiran kota Jakarta. Kalau yang isinya berapa ini dia? Isinya kurang lebih sekitar 500. Itu tangan seberapa? Dia berapa saja? Ini masih ori semua atau udah? Gak ada yang dirubah nih dari saya. Cuman engine gak ada berubah, silver berubah, lampu kasih lainnya berubah. Aksesoris semua. Lampu. Berarti kalau ini, berarti ini platnya plat tempelan aja. Saya biasanya ini punya temen, punya nomor yang punya temen, motornya temennya kayak gini juga. Gini platnya. Oh, maksudnya dengan tipe yang sama Iya, deh dengan tipe yang sama, warnanya sama, tinggal bentuk doang aja. Tapi nggak mungkin sama-sama jalan gitu. Iya. Ini udah ditawar berapa? Sudah ditawar berapa? Tawaran tertinggi di 250. 250. Iya. Kalau 260 lepas? Kalau servis itu bisa di sini. Kalau servis nanti kita bisa Pak bantu panggil kirimin mekanik. Soalnya jadi di rumah bisa di rumah, bisa di ada yang terletak di jalan. Apa keuntungan dari membeli moge bersurat lengkap? Saya tanyakan langsung pada salah satu pemilik usaha jual beli moge. Ya, menurut saya sih ada kepuasan sendiri ya ketika mempunyai moge full paper. Tidak ada was-wasan di jalan, dan juga apabila dijual lagi itu lebih cepat aja ketimbang yang no paper, gitu menurut saya. Lalu bagaimana dengan surat nomor kendaraan saat moge melintas di jalan raya? Saksikan Telusur setiap hari Rabu pukul 10 malam. Kami akan hadirkan investigasi terbaik kami untuk Anda. Sampai jumpa. Di kalangan pencinta tunggangan motor besar, bisnis moge ilegal sebenarnya bukan hal yang tertutup. Keberadaan moge ilegal itu ada di tengah-tengah motor besar dengan surat resmi yang mahal.
dulu kan di Jepang itu motor sama pemiliknya yang udah lewat dari 5 tahun dibuang-buangin. Kita yang di sini ngeliatnya ini opportunity nih, cuan lah ini kasarnya kan. Ya udah kita deal, satu motor dihargain dulu itu 10 juta. Kali berapa? Jadi kita kalau pas beli itu nggak beli 1, 2 atau 3 gitu, beli terlalu banyak karena kan quantity kan. Jadi ngirimnya kan pakai kontainer. Kita jual bangsa 25, 20. Di sini pun kita udah ada pihak yang ngebantu lah kasarnya. Satu kontainer isi berapa? Misalnya isi 25, oke. 25 satunya mereka bisa minta 5 juta atau seharga modal kita beli ke motor gitu. Karena dulu waktu pertama kali main Harley itu kan masukin sendiri juga dari Amerika. Harga motor baru di sana itu 55 juta. Jadi masukinnya gini, masukin dalam peti kemas kan, kontainer, taruh paling depan. Flow-nya gini ya, dari Amerika, Singapura. Ini yang nanggung pihak dari Amerika. Singapura, Jakarta, itu dia. Sekarang kalau beli Harley di sana itu yang agak rare sekitar modalnya sekitar 100 juta. Buat ngirim dari Singapura itu 75. Nah, makanya. Tapi di sini harga motornya bisa nyampe 350 juta. Agar moge bodong itu bisa mengaspal di jalan, pemilik biasanya mencari oknum pembuat STNK aspal alias STNK asli tapi palsu. Kami mencoba mencari tahu tentang itu. Sayangnya informasi yang kami dapatkan di lapangan tak banyak. Pesan singkat tim telusur ke beberapa nomor yang kami dapatkan, mereka mencoba menghindar. Kalau yang punya gue ini, gue baru beli kemarin itu memang dibilangkan no paper, jadi nggak ada suratnya sama sekali sebetulnya. Tapi biasanya itu bisa diakalin, jadi bisa dibikin ada STNK-nya, walaupun nggak ada BPKB-nya juga, atau dibikin pakai surat-surat tanda bantuan polisi lah atau apa gitu sih. Dibilang palsu iya, ori sih sebenarnya secara STNK-nya ori. Kalau kita ke Samsat diperpanjang tuh bisa, betul. Jadi kalau misalnya sekarang kita kan bisa ngecek plat nomor lewat SMS. Nah, itu tuh kalau kita cek tuh muncul tipenya segala macam tahunnya. Jadi dibilang palsu waktu itu dibilang palsu ya karena emang diakal-akalin, tapi kalau dibilang asli secara fisiknya sih asli gitu. Tapi kalau ditelusurin lagi ya nggak ada BPKB-nya. Lalu berapa sebenarnya perhitungan harga motor gede jika konsumen ingin memiliki lewat jalur resmi? 232,5 juta rupiah. Ini adalah pajak ya, padahal harga motornya katakan 100 juta. Jadi ini sudah 2 kali lipat lebih daripada harga itunya, sehingga apabila kita bicara modalnya saja dia kan berarti sudah 100 juta harga motor plus 232,5 juta kan. Berarti kan sudah 332,5 juta. Ini baru modal, Mbak. Kan kira-kira gitu. Belum lagi dibuat nanti ke polisi kan didaftarkan sebagai kendaraan baru untuk mendapatkan BPKB dan STNK. Itu kan juga lumayan gitu kan. Untuk modalnya saja sampai dengan on the road dia bisa sampai 400 jutaan di sini kan. Harga motor yang harganya 100 juta bisa dijual dengan harga 500 juta. Bea Cukai Indonesia sebenarnya beberapa kali menggagalkan upaya penyelundupan motor gede ilegal ke dalam negeri, baik dalam bentuk yang sudah jadi maupun yang belum dirakit. Namun menjaga Indonesia yang luas bukan perkara mudah. Setiap barang-barang bekas tidak hanya terbatas kendaraan bermotor, apapun itu tidak boleh dimasukkan, diimpor ke Indonesia. Dalam 2 tahun ini saja motor besar yang secara normal masuk ke Indonesia itu sudah di atas 1.600 dan itu memang betul-betul dilakukan importasi secara normal. Kita bisa bayangkan Indonesia terdiri dari 17.000 pulau ya.
garis pantainya tuh sangat lebar gitu. Sementara pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan saat ini sekitar 16.000. Jadi kalau kita taruh satu orang di satu pulau aja, kita tidak bisa menjaga setiap pulau. Semua yang tanpa legal dilegalkan lewat tax amnesty, uang, surat, tanah dan sebagainya. Nah, saran saya, kenapa juga tidak motor-motor yang tanpa surat itu dilegalkan juga sebagai bagian dari tax amnesty? Kan tujuannya memberikan pemasukan pajak kepada pemerintah. Itu konteksnya. Nah, kan itu mungkin harus dikomunikasikan dengan departemen yang lain. Prinsipnya justru tax amnesty melegalkan yang ilegal. Nah, saran saya cantumkan termasuk motor-motor yang tanpa surat juga menjadi legal. Motor klasik, mobil klasik itu sebetulnya mendukung program pemerintah. Program apa? Ekonomi kreatif. Jadi motor-motor tua, mobil-mobil tua itu menghidupi bengkel-bengkel. Tukang las, tukang cat, montir-montir malah hidup.